kepada Habib-Habib ini. Kalau memang mau caci maki kayak Rizik, ya kan, mau menghina-hina Kiai Pribumi kayak Bahar, mau menghina presiden kayak Rizik Syihab itu, buka imamahnya. Ya kan, pakai ikat kepala aja warna hitam misalnya, atau dipelontos saja gundul pakai tato, baru presiden goblok, menteri agamanya sesat, kodinya dajjal gitu. Walaupun itu tetap nggak pantas, tetapi lebih baik begitu. Jadi nggak menggunakan simbol-simbol agama untuk mendapatkan legitimasi seolah-olah itu sebuah kebenaran, padahal apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebencian, sebuah penghinaan, sebuah apa namanya, bahasa-bahasa yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Ya, ngaku cucu Nabi tapi buka pecinta, nggak pantas sama akhlak. Buka pecinta. Kabib Jayak ngetik typing itu yang benar dong. Buka pecinta. Buka pecinta itu apa maksudnya? Assalamualaikum Kang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Meong, sehat selalu ya. Mohon maaf saya baru hadir setelah 1 minggu saya absen, tidak live. Ada urusan yang luar biasa penting. Kang Sugeng, alhamdulillah, salam hormat. Suarakan terus biar saudara kita biar tidak betul Kang. Kita ini udah 1 abad lebih ya ditipu sama Habib-Habib ini, ngaku-ngaku cucu Nabi. Begitu kita tanyakan bukti, mana bukti ente sebagai cucu Nabi, bukti isbatnya mana? Sampai detik ini saudara, nggak ada satupun mereka yang menunjukkan bukti isbat dari nakobah. Padahal kita tahu, seluruh umat sedunia tahu bahwa yang namanya bukti isbat itu hanya keluar dari lembaga yang memiliki otoritas, yaitu nakobah. Sampai hari ini mereka nggak pernah menunjukkan bukti isbat dari nakobah itu. Terbukti berarti ya bahwa mereka cucu palsu, bukan cucu Nabi. Sudahlah Bang, aku mau dengar yang apa, dengar yang bermanfaat di TikTok, malas dengan itu terus dibahas ya. Dasar bangsat. Ya, gini loh Kang Saiful, sebangsat apapun Habib-Habib Ba'alawi itu, iya kan, nggak usah Kang Saiful itu mengatakan Habib itu bangsat. Sekan dari minggu kemarin itu waktu saya live kan saya katakan dengan Kang Saiful, sebiadab apapun, seiblis apapun karakternya Habib-Habib Ba'alawi itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu, jangan katakan Habib iblis, Habib biadab, Habib bangsat. Bahaya Kak Saiful. Kak Saiful bisa kena undang-undang ITE, jeratnya jelas itu. Nggak usah melakukan ujaran-ujaran kebencian, apalagi melalui typing. Ini bisa di screenshot. Masa mengatakan Habib-Habib itu bangsat? Ya pantas. Sebenarnya lu Dajjal, gaya lu pakai peci, bib. Oh, Andika mengatakan Habib Dajjal. Tidak boleh. Jangan katakan Habib itu Dajjal, walaupun kelakuannya memang benci dengan ajaran dan syariat Islam. Jangan katakan Habib itu Dajjal, Andika. Jangan katakan Habib itu Dajjal. Jaga ucapanmu, jaga typinganmu, karena typinganmu itu akan kau pertanggungjawabkan, bukan cuma di mata hukum, tetapi di hadapan Allah. Gitu loh. Walaupun benar menurut Andika bahwa Habib itu karakternya mirip pengikut Dajjal, ya kan? Karena memang dia mengaku lebih hebat, mengaku paling mulia, atau Habib-Habib itu ngaku paling lebih beriman gitu kan, mengaku lebih dekat dengan Tuhan gitu, mirip dengan karakter iblis. Tapi jangan katakan Habib itu Dajjal, apalagi Habib-Habib itu iblis. Biarkan mereka Dajjal lah dengan sendirinya, iblis-iblislah dengan sendirinya. Tidak perlu kita mengotori lisan kita dengan mengatakan Habib Dajjal, Habib iblis. Ingat Andika, saya ingatkan satu kali lagi, kalau Andika masih mengatakan Habib Dajjal, apalagi mengatakan Habib iblis, saya blokir akunnya. Bukan karena saya tidak terima, itu ngotori, jadi spam saat live ini. Seiblis apapun Habib-Habib itu, sedajjal apapun
apapun Habib-Habib itu, jangan pernah mengatakan Habib-Habib itu Dajjal atau Iblis. Begitu Andika. Orang lagi sampai fakta sejarah. Betul Kang. Ngaku cucu Nabi tapi mulutnya kotor kayak babi. Betul. Betul. Kang Rafi'i. Ngakunya cucu Nabi, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, pakai takbir, nipu umat. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Kurang ajar nggak? Itu penghinaan atas nama zuriyah Nabi. Masa ada cucu Nabi jadi gembong PKI? Contoh DNA Aidit, Farul Barokbah, Sofyan Barokbah, Muso Al-Munawar. Itu kan penghinaan dan fitnah itu kepada zuriyah Nabi. Mana ada zuriyah Nabi jadi gembong PKI? Habib-Habib ini ngaku zuriyah Nabi. Masa iya ada zuriyah Nabi jadi gembong PKI? Jadi gembong korupsi, gembong provokasi kayak Rizik. Kan gitu, nggak masuk. Akal-akalan Nabi kebanyakan betul. Bukan kebanyakan oon Kang Syafi'i. Mereka itu memang tidak punya otak. Tambah lagi tidak punya malu. Jadi jangankan ilmu, otak aja mereka tidak punya. Apalagi malu. Mereka itu urat malunya nggak ada. Gitu loh Kang Syafi'i. Makanya hari ini semua umat sudah membuli mereka. Ya kan? Gara-gara klaim palsu mereka sebagai cucu Nabi itu. Tapi tidak punya malu. Jojo kan masih ngaku sebagai cucu Nabi. Diajak sumpah mubahalah nggak berani. Itu. Habib itu ngaku-ngaku cucu Nabi yang sebenarnya mereka berketurunan Yahudi. Iya, di dalam beberapa kitab saya temukan fakta bahwa bapaknya Yahudi, ibunya Majusi. Itu. Yang lebih menarik Mas Boti dongengnya. Andra. Iya, itu dongeng-dongengnya Habib ini luar biasa ya. Dan itu mereka anggap karomah gitu loh, Kang Andra, Habib ini. Ya bayangin pakai mukaddam ngaku mi'raj 70 kali, ya kan? Dalam waktu satu malam pakai kendaraan babi, pakai mukaddamnya ngaku Tuhan. Ada Habibnya, Habib Umar Muhdar itu yang mampu nembus ke langit. Ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas. Pokoknya itu benar-benar. Udahlah ubednya itu pengkol nasab mereka fiksi. Pakai mukaddamnya fiksi. Ya kan, cerita yang mereka sampaikan di tengah-tengah umat juga cerita fiksi. Itu loh. Jangan gibah lu baby. Iya, mana ada baby gibah. Kita ungkapkan kebenaran. Aklu, thank you senyumnya. Lagi pidato AQ. Iya, ini kita lagi menyampaikan kebenaran AQ. Menyampaikan kebenaran bahwa hari ini terbukti setelah kajian kita selama 4 tahun diskusi, baik itu di TikTok, Instagram, di diskusi offline dengan kiai-kiai senusantara, dengan ulama-ulama ahli nasab, ternyata Habib-Habib itu memang bukan cucu Nabi. Dan ini harus kita sampaikan. Karena kita udah terlalu lama mereka tipu dengan klaim palsu mereka sebagai cucu Nabi. Itu loh. Udah terlalu lama. Akibat kita percaya selama ini bahwa mereka itu cucu Nabi, ujung-ujungnya apa? Kacau nih bangsa Indonesia nih. Apalagi ngeliat ulahnya si Rizik gitu. Kan gitu. Semua diprovokasi, intoleran, rasis. Luar biasa. Yang lain dong Mas dongengnya, jangan cuma itu-itu aja dongengnya. Iya. Banyak sebetulnya dongeng-dongengnya Habib-Habib ini. Tapi masa iya saya harus ungkapkan semua dalam kitab setebal ini? Ini kitab mereka semua. Nih. Catatan atas klaim mi'raj dalam warisan tasawuf. Ya kan? Ini analisis-analisis semua. Penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Ini ajaran-ajaran mereka. Habib Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. Bayangkan. Nih dalam kitab mereka. Di dalam kitab Al-Yaqut wal Jawahir fi Majmu' Kalam Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Karya Syekh Hasan bin Sa'id bin Hasan disebutkan saudara. Bahwasanya Umar mendatangi Habib. Intinya
Habib Muhammad Al-Masyhur ini seringkali bermusyawarah dengan Allah. Bayangkan, bermusyawarah dengan Allah. Berarti dia sudah menurunkan derajat kemahaagungannya Allah itu yang maha tinggi, ditariknya ke bawah, setara dengan manusia. Apa enggak biadab itu Habib-Habib? Pakai mukaddam ini mengaku Allah ini, kalau tidak percaya ya, itu ada di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi Muhammad bin Abdul Al-Asyairi, cetakan Al-Matba'ah Al-Amirah Al-Syarqiyah 1319 Hijri, halaman 9 vol 2. Dan dia mendengar seorang Arab Badui berkata, apakah Muhammad bin Ali itu adalah Allah? Maka ia berkata, akulah Allah. Naam, anallah. Lalu ia pun jatuh pingsan dan berkata, aku tidak butuh kepada Muhammad maupun kepada Muhammad. Tuh, dalam kitab mereka. Sebiadab itu mereka. Ngakunya Islam, pakai jubah, pakai imamah, leluhurnya ngaku Allah. Nih, mi'rajnya pakai mukaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Oke, saya buka. Ini ada di dalam 70 kali itu ada di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf fi Manaqib As-Sadati Ashraf Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, manuskrip halaman 79 vol 1. Ya Allah. Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'di annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marratin. Aku telah diangkat menuju sidratul muntaha sebanyak 70 kali. Jauharus Syafaf ya, dalam kitab Jauharus Syafaf. Ayo, apa lagi? Padahal jelas-jelas, ya kan? Yang namanya Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu hanya bisa dilaksanakan oleh kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun dengan kendaraan burak. Luar biasa sahabat-sahabat, kalau kita mau kaji ini, saya terpaksa buka kitab ini ya, karena memang dipancing-pancing sama kabib-kabib bego ini. Saya ceritakan kebenaran, dianggapnya fitnah, ya kan? Kayak ini pada bego-bego semua, nggak ngerti kebenaran, dan dari kitab mereka sendiri. Dari kitab mereka sendiri. Begitu kita ungkapkan kebenaran dari kitab mereka, mereka ngaku Allah itu kitab palsu, itu kitab palsu. Nah, selama ini ceritakan itu Umar Muhdar itu bisa nembus langit, itu bisa menurunkan rantai emas itu. Kalau memang itu palsu, kenapa diceritakan jadi bahan ceramah-ceramah pidato ente kepada jemaah-jemaah? Ayo. Goblok ente, nipu ente itu. Ya, ini ngaji kitab apa kok kepanasan? Kitabnya Bani Ba'alwi yang isinya ghurafat semua. Mereka anggap sebagai geromah. Biadab juga. Menyelewengkan makna geromah. Haji Abah kok dibaca? Ya. Bang nanya, kenapa jenggot markepet merah? Sabdo Palon. Kemungkinan itu akibat reaksi kimia dari matanya yang mendelik-delik itu, jadilah jenggotnya itu merah. Gitu. Karena jarang yang bisa mendelik-delik seperti itu matanya. Jadi itu reaksi ya, reaksi unsur kimiawi mungkin ya, begitu mata mendelik jenggotnya langsung merah. Itu mata mendelik lagi langsung merah. Mungkin itu, Kang. Loh paling baik. Bukan paling baik.
Yang mengaku paling baik itu pasti iblis. Pasti iblis. Sama dengan ajaran Habib Bani Ba'alwi ini di dalam kitab mereka. Wa'alu Bani Ba'alwi afdalu min ahlul bait. Sesungguhnya Bani Ba'alwi itu seutama-utamanya ahlul bait. Bayangkan. Itu kan ucapan iblis. Itu kan pengakuan iblis itu. Ngaku lebih utama dari semua ahlul bait. Siapa yang berani mengaku seperti itu kalau bukan iblis? Berubah warna sesuai kondisi. Iya. Jadi jenggotnya Umar Kepet itu berubah warna. Jadi kalau pas matanya melotot, mendelik gitu ya, udah kayak orang keselak salak, itu jenggotnya jadi langsung merah. Mungkin ini analisis. Karena saya ditanya, kadang kan kalau ditanya hal-hal yang lucu seperti itu, saya mau jawab serius, aneh gitu ya. Karena itu hal lucu sebetulnya, hal lucu. Tapi ya tidak apa-apa lah, kita ladenin. Iya, alhamdulillah. Bukan parah refleksinya sebetulnya, tetapi memang semakin kita buka kitab-kitabnya Habib Ba'alwi ini, semakin terbongkar khurafat-khurafat mereka, semakin terbongkar kesesatan-kesesatan mereka, semakin terbongkar ajaran-ajaran mereka ingin menyesatkan umat dan membodohi umat. Gitulah. Semakin terbongkar semua. Makanya saya udah 1 minggu ini nggak live ya, saudara ya, sahabat-sahabat semua, karena memang ada urusan. Dan baru selesai tadi, saya nyampe rumah itu sekitar pukul 20 lah, 20.00. langsung ada tamu. Alhamdulillah kedatangan tamu, 2 jam tamu pulang, maka saya langsung live ini karena memang rindu juga. Kang, alhamdulillah ini bukan refleksikan. Dulu waktu saya jadi muhibin belum mengamalkan kitab-kitab ini, belum. Saya baru terhipnotis dengan jubah-jubah mereka, dengan auranya yang luar biasa menurut saya dulu gitu ya. Makanya saya terhipnotis dan jadilah muhibin. Karena itu pun sebetulnya karena diajak kawan yang sudah duluan jadi muhibin. Tapi saya keburu sadar, kawan yang ngajak saya itu sampai sekarang nggak sadar-sadar juga gitu loh. Ya itu hebatnya. Lu merasa pintar sendiri, yang lain bodoh. Ustadz, apa loh merasa pintar sendiri, yang lain bodoh. Ustadz, apa loh yang mengatakan yang lain bodoh? Siapa? Yang merasa pintar sendiri siapa? Kalau yang ente maksud ya Fandi Farasetia, yang kalau yang ente maksud itu Habib itu, ya dia merasa paling pintar. Makanya yang tadi saya sampaikan ya, itu ucapan mereka di dalam kitab mereka, wa alu Bani Ba'alwi afdalu min ahlul bait, itu keyakinan mereka, dan itu tertuang di dalam kitab bahwa sesungguhnya Habib Bani Ba'alwi itu seutama-utamanya ahlul bait. Jadi dibandingkan dengan semua ahlul bait, Habib Bani Ba'alwi ini lebih utama. Itu pengakuan mereka, dan itu pengakuan iblis sebetulnya, karena dia merasa lebih mulia dari yang lain. Karakter siapa lagi selain karakter iblis kalau merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih utama, lebih alim, lebih beriman, lebih dekat dengan Tuhan, kalau bukan karakter iblis? Ini lawi biar kelihatan botolnya. Betul, Kang Ojo Silo, mereka itu luar biasa kelihatan botolnya. Diajak diskusi ya, bedah kitab, melipir, muter-muter, udah kayak bani terenggiling. Kita ini capek 4 tahun diskusi dengan Nabi. Makanya saya nggak mau lagi diskusi dengan Nabi itu pekok. Dikasih data, dikasih fakta, mereka tetap nggak akan percaya. Itu. Walaupun sebetulnya Habib ini udah nggak yakin kalau mereka itu tersambung kepada kanjeng Nabi. Nggak ada lagi yang yakin. Buktinya nggak ada satupun mereka yang mau diajak sumpah mubahalah. Kang saya dulu muhibin, betul. Dan saya buka kitab ini bukan refleksi. Astagfirullahaladzim. Ini bukan refleksi.
Saya dulu waktu jadi muhibbin belum membaca kitab-kitab mereka. Apa salah sekarang saya baca? Nah sekarang saya tahu, oh ternyata isi kitab-kitab mereka itu khurafat itu loh Kang, bukan refleksi nih. Aduh. Kang jangan bikin sakit hati dong. LBY Al-Kaburi dia jadi betul. Fandi, lo mau viral pergi ke masjid atau di tengah jalan sana? Ya mau viral siapa? Hei Fandi, hari ini di era digitalisasi ini manusia itu dilahirkan dari rahim ibu tetapi dikenal di media sosial. Betul. Tapi saya nggak cari popularitas. Saya cari popularitas. Udah lewat masa popularitas itu. Kalau ente mau tahu siapa Satria Kuda Putih, buka pikiranmu betul. Nggak ada orang kondang gitu jadi. Apa sih? Ini Kabib Pandi ini kalau tapi nggak jelas, nggak ada orang kondang gitu jadi. Saya nggak butuh popularitas ya. Saya nggak butuh popularitas. Akun 1 Balawi jadi 10 akun untuk mempertahankan dasarnya. Iya. Dia mau 1 Habib. Ini Habib di Indonesia ini kan. Konon katanya ada 5 juta. Seandainya satu orang Habib bikin 1 juta akun, berarti 5 juta kali 5 juta berarti 25 juta akun yang dipakai untuk membela nasabnya, mempertahankan nasab palsunya itu, tetap ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mau dia 25 juta akun pun tidak akan bisa menyambungkan nasab mereka kepada baginda Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu ya Kang Genjor, panik mereka. Itu buzzer-buzzernya itu yang tapi di bawah itu Kabib itu. Kabib itu pakai akun bodong. Ya bikin akun TikTok ini kan 1 menit jadi. Buat akun baru lagi, mereka sekali bikin akun mungkin 100 typing gitu untuk nyerang Satria Kuda Putih gitu, live-nya Satria Kuda Putih gitu untuk di report gitu. Ora payu wis weru itu carane tong ale. Fakih Muqaddam menjamin kaplingan surga bagi para Habib Alawi. Astagfirullahaladzim. Seorang Fakih Muqaddam yang konon katanya itu adalah tokoh fiktif. Ya. Waduh, datang Fakih Muqaddam. Waduh. Lagi ngebahas Fakih Muqaddamnya datang. Keren gak? Selamat datang Fakih Muqaddam. Nah, seorang Fakih Muqaddam yang itu menurut ahli sejarah dia tokoh fiktif karena memang tidak ada satu penjejak digital karya dari ijtihadnya seorang Fakih Muqaddam itu. Ini yang membuktikan kalau dia itu tokoh fiktif dan tidak ada juga sejarahnya, ahli-ahli sejarah, ulama-ulama ahli sejarah di zamannya Fakih Muqaddam itu yang mengenal bahwa Fakih Muqaddam itu seorang mujtahid mutlak. Ini yang melatar belakangi kenapa saya katakan Fakih Muqaddam itu fiktif. Ternyata Fakih Muqaddam yang fiktif itu mampu menjamin kaplingan surga bagi para Habib Alawi. Dan ini tertuang di dalam kitab mereka 280. Oh, Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah Surabaya, halaman 161. Tidaklah seorang pun dari para habaib keluarga Balawi wafat, melainkan telah diperbaiki, disiapkan baginya oleh kakeknya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi, sebuah kedudukan di surga. Biadab enggak itu?
Iya, kita berdobolan. Pak Muqaddam menjamin bagi Habib-Habib itu siapapun yang mati tidak akan mati katanya kalau belum dibuatkan kaplingan di surga. Astagfirullahaladzim, gila ya. Saya nggak nyangka Kang, Pak Muqaddam udah mi'raj, udah 2 kali katanya. Waduh, Pak Muqaddam udah mi'raj 2 kali. Saya nggak nyangka waktu dulu saya jadi muhibin. Waktu dulu saya jadi muhibin itu, belum baca ini kitab. Belum baca ini kitab. Jangan ngeripot ya. Kabib-kabib double. Penipu, jangan ngeripot. Tolong tap-tap sahabat. Tolong tap-tap ya. Morjan, ternyata Dajjal keluar dari Yaman. Gini Kang Morjan, ada kitab mereka itu yang ajarannya itu memang tujuannya untuk menghancurkan syariat Islam. Maka saya yakin sebetulnya mereka ini memang semacam pengikut Dajjal gitu. Semacam pengikut Dajjal. Kan sebelum Dajjal itu turun, ya kan? Itu akan diturunkan dulu itu pengikut-pengikutnya. Sebelum Dajjal itu turun, itu yang datang itu pasukan-pasukannya. Nah mereka ini sepertinya pasukan-pasukan, pengikut-pengikutnya. Kenapa? Ajaran luar biasa, menghancurkan ajaran syariat Islam. Iya, kitabnya siapa itu Bang? Ini rangkuman dari kitab-kitabnya Habib Balawi. Kitab-kitab khurafatnya Habib Balawi ini yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Dirangkumlah oleh Gus Aziz Jazuli, iya kan? Di dalam kitabnya yang berjudul membongkar ajaran khurafat Habib Balawi. Tebel ya, sahabatnya, tebel ya. Itu karya Gus Aziz Jazuli LC-MH dan Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro. Bang Madun, ya Allah ternyata sampean mantan ya Kang. Kalau saya bukan mantan muhibbin, saya tidak berani mengkaji ini. Saya nggak mungkin berani mengungkapkan kebenaran bahwa mereka itu memang penipu selama ini. Kalau saya bukan mantan muhibbin, nggak mungkin saya berani mengungkapkan kebenaran bahwa mereka selama ini tujuannya hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu mana berani Habib kamu. Iya Bang Madun. Ya ada sih, ada aja yang berani. Terbukti kemarin itu 2 kali saya didatengin Habib ke rumah. Kita dulu yuk, ben ketemu siapa yang satria. Aliman Nada. Ayo Aliman Nada, kita duel data tapi ya, duel data. Kalau duel fisik, bukan zamannya lagi. Bib Aliman, goblok kau kalau mau ajak duel fisik. Kita main data. Sama dengan ketika Kabib Babilawi ini menanyakan terkait dengan Zuriyah Wali Songo, mengatakan Zuriyah Wali Songo itu tidak ada, ya kan? Zuriyah Wali Songo saat itu tidak ngajak perang fisik, nggak ngajak carok. Cari datanya, cari manuskripnya, datang ke Nakobah, minta isbat hasil. Itu orang cerdas, itu baru namanya manusia. Lah kalau Habib ini ditanya mana bukti ketersambungan nasabnya, ngajak berantem aja. Udah paling gagah, paling jagonya orang. Dulu iya ente bisa persekusi pribumi, hari ini coba. Saya nggak nantang, tapi coba aja datang ke rumah sini. Malam ini juga nggak apa-apa. Kita lihat siapa yang benar. Gitu loh. Aliban, nggak usah nantang-nantang. Kamu aja pendatang ke Nusantara ini berani, apalagi kami yang pribumi. Goblok.
Tara Senja, ya betul, lagu lama. Kita ini meluruskan sejarah. Kita ini udah lebih dari 1 abad ditipu sama Habib-Habib ini, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan bukan cuma 1-2 orang, jutaan orang udah tertipu dengan klaim palsu Habib-Habib ini. Maka hari ini kita tanyakan buktinya. Ternyata tidak ada satupun bukti isbat dari Nakobah. Yang kita tahu bahwa satu-satunya lembaga organisasi pencatat nasab itu cuma Nakobah, bukan Robito Alawiyah. Nah, kalau nggak ada bukti isbat dari Nakobah, berarti bukan cucu Nabi. Karena pencatat nasabnya zuriyah Nabi itu cuma Nakobah. Itu loh. Betul, udah numpang berani ingat. Iya, udah numpang. Provokasi. Dulu iya, umat dipersekusi. Ada kiai-kiai kita itu ngaku Habib itu ditempelengin, ditendang kepalanya. Hari ini kita bongkar habis. Bahwa ternyata Habib-Habib selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi itu, mau Rizik Sihabnya, mau Bar Semitnya, mau Lutfi bin Yahyanya. Ternyata cucu palsu, bukan cucu Nabi. Salah apa kita mengungkapkan kebenaran ini? Kalau nggak terima, buktikan. Itu loh, jangan goblok. Udah nggak bisa membuktikan, nantang aja perang. Perang sama siapa? Perang data, hayo. Perang fisik bukan zamannya. Itu beb. Utara Senja, udah putih. Kapan imigran dideportasi? Wallahualam. Saya nggak bisa bahas kalau masalah deportasi, karena deportasi itu kewenangan pemerintah dan itu harus ada legal standingnya. Alimana ada nama palsu. Abali welcome. Perang fisik kalau di Pemalang, kalau di Pemalang, ya kabi-kabi itu ya. Ya, bukan cucu Nabi mereka itu. Maling nasab, rampok nasab, begal nasab. Nah, hari ini kita mengungkapkan kebenaran. Apa salah kita mengungkapkan kebenaran? Rizik aja kerjanya caci maki. Dia nggak benar gitu, gara-gara dia pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Lalu Satria Kuda Putih cuma modal kopiah begini, dia dianggap nggak benar gitu. Apa barometernya kebenaran? Itu loh sahabat-sahabat. Saya copot kopiah, panas. Ngeladen nih. Kabib-kabib ini kadangan dia. Putus dong kalau dicopot. Ya koneksinya. Ya kalau dicopot kan putus dulu. Suruh ngadepin pijak, ya jangan dilepas kopiahnya. Ya, saya gini aja, gerah saya ngelihat typingnya. Kabib-kabib ini jobol semua, nggak ada otak, bisanya marah-marah, nantang aja gelut, udah sok paling jago. Stop kabib-kabiban, stop cucu-cucuan. Nggak capek apa main cucu-cucuan. Kadang bikin orang emosi. Bercanda aja sahabat-sahabat, bercanda. Saya itu tidak pernah emosi sebetulnya. Tidak pernah namanya mau marah-marah itu, nggak pernah. Sahabat-sahabat betul tap-tap. Tadi udah ada yang report. Saya itu cuma rindu sebetulnya, rindu dengan sahabat-sahabat semua yang merindui Satria Kuda Putih. Kenapa udah 1 minggu ini Satria Kuda Putih tidak pernah live gitu kan? Ya itu
eh, aktivitas saya luar biasa tinggi minggu ini. Ada urusan juga yang memang luar biasa penting. Jadi nggak bisa saya standby. Bahkan kemarin malam itu saya cuma bisa masuk lab ke Komalnya Gus Hasan itu cuma berapa menit. Itu pun udah jam 1 malam. Gitu sahabat-sahabat. Jadi mohon maklum. Di daerahku kalau ada Habib dipanggil Bang Dawir. Ojo Silo. Sekarang Habib dipanggil Raja Dawir atau Bang Dawir. Betul itu, sepakat itu. Emang tukang Dawir mengatasnamakan cucu Nabi. Ente munafik, 100 juta buat Kanjeng Nabi, kata Habib siapa itu? Waalaikumsalam Karbala. Bumi malah jadi budak Bang. Betul Pras, betul Kang Pras. Ini yang saya komplain itu. Kenapa masih ada pribumi Nusantara yang kita punya leluhur yang hebat, leluhur yang mulia, mau menggadaikan jiwa dan raganya untuk jadi jongos dan budak-budaknya Habib-Habib yang aku cucu Nabi ini. Ini yang saya komplain. Itu ini yang saya nggak terima. Masa kita lahir dari leluhur yang mulia mau jadi jongos-jongos budak-budaknya Habib-Habib Balawi? Kan bodoh. Roti bekas jigong Habib dijual 100.000 ting bating. Ini apaan pribumi macam ini? Cium-cium tangan, bolak-balik lagi. Gitu. Dulu. Padahal sesama manusia, betul. Maka hadirnya polemik nasab ini sebetulnya kan menyadarkan kembali kita sebagai umat Islam. Menyadarkan kembali kita umat Islam. Kita harus kembali kepada sejatinya ajaran Islam yang sebenarnya. Ini gerakan pemurnian akidah sebetulnya. Ini gerakan pemurnian akidah. Kan gitu. Artinya kita betul-betul harus luruskan sejarah ini, luruskan syariat ini. Dari apa? Dari ajaran Habib-Habib Bani Balawi yang penuh dengan khurafat. Gitu. Kang Soka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Soka, saya udah 1 minggu nggak live. Kebetulan ada urusan yang luar biasa penting dan baru selesai tadi maghrib. Jam 8 saya baru sampai rumah ya. Betul Kang Karbala. Ayo sahabat-sahabat semua umat Islam pribumi Nusantara khususnya, kita menjadi benteng untuk menjaga marwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Kang Soka juga sehat ya. Kang Soka juga sehat, keluarga juga Kang Soka sehat ya. Kita harus berani jadi benteng untuk menjaga marwah Rasulullah, untuk menjaga marwah Rasulullah dan marwah zuriyah Rasulullah yang asli. Kalau betul merasa cinta kepada Kanjeng Nabi, gitu loh. Tetapi kalau memang dasarnya benci dengan Kanjeng Nabi, silakan rusak ajaran Islam ini, seperti Habib-Habib ini. Intinya kan mereka itu kan benci. Maka dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja bencinya seperti apa mereka itu.